Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Ketika kita bicara tentang ngopi, maka kita hanya sebatas meresponi dan kemudian meluruskan tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan konsep dan pemahaman kekristenan. Dan ini kita akan coba responi dari sebuah pernyataan seorang mualaf yang dia sudah bergelar ustadz, seperti itu ya. Saya nggak tahu MUI, di dalam standar MUI apakah benar bahwa ustadz ini, Ustadz Sinaga ini masuk di dalam kualitas dari standarnya MUI. Tapi apapun itu saya nggak terlalu fokus di situ. Tetapi yang saya fokuskan adalah ketika dia menyaksikan tentang seperti apa kekristenan pada masanya, pada waktu dia jadi orang Kristen, dan kemudian dia menyatakan beberapa hal yang perlu kita luruskan tentang konsepnya dan pemahamannya tentang kekristenan di dalam benak. Kita akan saksikan terlebih dahulu yang pertama. Di Kristen kan nggak kayak gitu kan, Dek? Nah, dia bertanya, saya pikir-pikir, saya renungi, oh benar, nggak ada, ya Mas Adam ya? Betul. Nggak diajarkan kita dulu berwudu, bersuci. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai baju batik, pakai baju yang sopan, masuk itu ke gereja. Pakai sepatu deh. Iya. Sesampai di gereja ngapain? Ya mohon maaf, ya kan? Ya ini saya alami. Saya kan sering ke gereja juga, taat juga walaupun nakal-nakal. Setiap hari Minggu saya ke gereja, bahkan saya sekolah Minggu, ya kan? Ya nyanyi-nyanyi doang. Diajari nyanyi-nyanyi, ya kan? Rekan-rekan, kalau kita mengingat Ustadz ini, Ustadz Sinaga ini, maka kita teringat beberapa bulan yang lalu ketika dia ada sebuah video ketika dia menyatakan bahwa kenapa orang-orang Kristen itu buruk rupa seperti itu ya, karena mereka suka makan babi seperti itu ya. Dan ini cukup gempar beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian di dalam video ini dia diwawancara oleh Ngaji Cerdas untuk bercerita tentang kenapa dia berpindah agama dari Kristen kemudian menjadi Muslim dan sekarang jadi Ustadz seperti itu. Dan salah satu pernyataan yang dia katakan di awal tadi di video sebelumnya adalah bahwa dia di dalam percakapan dengan orang yang beragama Muslim dan kemudian terjadi dialog di situ. Dan kemudian dia berkata seperti ini, bahwa di dalam kekristenan itu dan ketika dia jadi Kristen, dia itu aktif ke gereja, aktif ibadah, sekalipun dia nakal, dia bilang gitu. Tapi dia adalah orang yang aktif ibadah. Dan dia berkata bahwa ketika dia dulu aktif ibadah, maka gereja itu hanya sebatas nyanyi-nyanyi aja. Seperti itu. Kata nyanyi-nyanyi aja itu menunjukkan bahwa nggak ada yang lebih, nggak ada yang dilakukan selain nyanyi-nyanyi aja di dalam gereja. Apakah benar seperti itu? Saya pikir ketika Bapak Sinaga ini ketika dulu dia jadi Kristen mungkin, atau ketika dia dulu masih anak sekolah minggu mungkin, dia anak sekolah minggu yang tidak terlalu mau dengar-dengaran. Kita di dalam pelayanan anak-anak itu kadang ketemu anak-anak yang memang tidak mau ngapa-ngapain, disuruh nyanyi nggak mau, dengar firman nggak mau, yang penting datang, dia main, dan dia pulang. Dan mungkin Bapak Sinaga ini termasuk pada waktu itu termasuk anak seperti itu. Tapi apapun itu, bagi saya di dalam gereja itu bukan hanya unsur nyanyi-nyanyi aja. Dan nyanyi-nyanyi aja ini berbeda, sangat berbeda dengan ketika kita nyanyi misalkan di sebuah pernikahan misalkan. Ketika kita dengar orang-orang nyanyi di lapangan dengan organ tunggal, pasti beda. Kenapa? Karena ketika di dalam gereja ada unsur khotbah di situ. Ada unsur menceritakan firman Tuhan kalau di sekolah minggu. Ada unsur berdoa syafaat di situ. Dan ada unsur pujian di situ. Jadi ketika dikatakan nyanyi-nyanyi aja, maka ketika orang Kristen di gereja nyanyi, sesungguhnya dia sedang memuji Tuhan. Sesungguhnya dia sedang bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia ungkapkan itu dengan syukur. Dan bukan hanya sekedar memuji,
tetapi dia mendengar firman, diperlengkapi, diajarkan dengan kebenaran firman, dia berdoa, dan semuanya itu adalah rangkaian relasi seseorang dengan Tuhan secara komunal, secara bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dan itulah yang mungkin tidak dipahami oleh Bapak Sinaga ketika dia waktu itu jadi Kristen. Jadi mungkin konsepnya, bosen, ke gereja cuma nyanyi-nyanyi doang, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa main, nggak bisa apa, mungkin seperti itu ya. Sehingga akhirnya dia salah menangkap tentang kehidupan ibadah. Kemudian yang kedua kita akan saksikan. Kalau tanda kutip, mohon maaf, agama-agama di luar Islam, katakan agama Kristen, Tuhannya kelihatan sebagaimana ada di salib, ya kan? Nah, sejatinya nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika? Ya karena ajaran Kristen kan tahun berapa? Ya, tentu di bawah ajaran Islam, ya kan? Kita saja sekarang sudah berapa? Kurang lebih 1400 sekian Hijriah kan? Rentan Nabi Isa ke Muhammad itu kan jauh sekali loh, ratusan tahun. Nah, di nama Nabi Muhammad saja belum ada kamera, ya kan? Belum ada ya IT, mustahil sekali di zaman Nabi Isa ada kamera. Lalu kelihatan lah, oke, masuklah. Rekan-rekan, yang kedua ini lebih menarik. Dia coba bandingkan keberadaan agama Kristen dan kemudian keberadaan agama Muslim, dan kemudian dia katakan satu kalimat yang menarik, bahwa masakan zaman Yesus itu udah ada kamera, sudah ada ahli IT. Ya anak saya umur 8 aja pasti bisa jawab itu. Ya nggak mungkin lah seperti bahwa zaman dulu itu ada kamera, ada ahli IT yang bisa menggambarkan. Ya nggak mungkin. Jadi ketika perkataan itu dia kaitkan dengan kenapa saat ini di rumah orang Kristen itu ada gambar Yesus seperti itu ya. Kenapa Yesus digambarkan? Ketika kita melihat akan hal ini, inilah konsep yang keliru yang dia tangkap, dan seringkali para mu'alaf juga punya konsep keliru tentang ini. Bahwa orang Kristen itu menyembah gambar, seperti itu ya, menyembah patung. Itu sebuah konsep yang salah. Kenapa? Karena orang Kristen nggak pernah menyembah gambar, menyembah foto. Apakah foto yang digambarkan yang ada di rumah orang Kristen itu adalah foto Tuhan Yesus? Ya tidak. Itu hanya sebatas sebuah karya seni yang coba orang gambarkan tentang sebuah seni yang pada waktu itu muncul. Jadi itu sebatas karya seni. Dan apakah orang Kristen menyembah gambar itu? Yang enggak. Mungkin saja ada orang Kristen yang masih punya konsep itu, bahwa itu gambar Yesus. Ketika saya melihat gambar itu, saya harus takut. Kenapa? Karena itu gambar Tuhan. Nah, orang-orang Kristen seperti ini, orang Kristen yang tidak punya kebenaran atau konsep kebenaran yang benar tentang iman kekristenan. Dan mungkin Bapak Sinaga itu ketika dia jadi Kristen ya seperti ini. Dia tidak punya konsep kebenaran tentang iman kekristenan sesungguhnya. Sehingga dia menilai bahwa gambar itu adalah gambar Tuhan Yesus. Makanya dia punya logiknya yang bisa anak saya jawab umur 8 tahun, yang nggak mungkin ada kamera dan bisa tahu itu fotonya, wajahnya Tuhan Yesus itu seperti itu. Kenapa? Karena kita memang nggak tahu wajah Tuhan Yesus itu seperti apa. Jangan kan wajah Tuhan Yesus, wajah kakek moyang saya aja saya nggak tahu seperti itu wajahnya seperti apa. Apalagi wajahnya Tuhan Yesus. Jadi itu hanya sebatas karya seni. Dan ketika kita melihatkan hal ini, maka apakah orang Kristen itu menyembah manusia? Yang enggak. Konsep kekristenan itu bahwa Allah itu adalah roh. Dan Allah yang adalah roh yang abadi itu, roh yang kekal itu, roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu, rela untuk datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Dan kita menyebutnya, dan dia diberi nama yaitu Yesus. Dan kata Yesus ini menarik. Saya akan tampilkan satu video dari seseorang yang menemukan arti kata Yesus itu. Kita akan saksikan sebentar. Shalom all, hari ini aku mau sharing arti dari kata Yesus yang bagus sekali. Jadi kata Yesus itu dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Yeho, artinya Yahweh. Yang kedua adalah Yeshua, artinya menyelamatkan, menolong, membebaskan. Jadi dari arti katanya aja kita bisa belajar kalau Yesus itu adalah penyelamat, penolong, pembebas. Nah, jadi jelas ya bahwa
orang Kristen itu mempunyai Allah yang ada roh dan kebenaran itu. Jadi kita tidak pernah menyembah patung, kita tidak pernah menyembah gambar, dan gambar yang ada di rumah orang Kristen itu bukan foto Yesus yang sesungguhnya. Itu hanya seni. Jadi Bapak Sinaga dan teman-teman yang lain yang mu'alaf, ayo move on yuk. Saya selalu berkata, ayo move on. Ketika kalian memutuskan keluar dari kekristenan dan beragama yang lain, maka belajarlah baik-baik dengan agama kalian yang baru dan carilah guru. Jangan hanya mau jadi guru yang gurunya hanya sekedar menunjukkan bahwa kalian belum move on. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai orang Kristen akan terus mendidik jemaat-jemaat Tuhan untuk setia belajar firman. Dan kalian silakanlah untuk belajar akan pengajaran agama kalian yang baru. Selamat move on dan ayo move on. Demikianlah Ngopi BTP hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Ngopi BTP.